Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hadis Tarbawi yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan tema konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Ahmad Hanif Hanan, NIM 2021116127. Ada Mbak Anissa Fajar Pembayun, NIM 2120007. Lalu ada Mbak Rizka Akmalia dengan NIM 2120046. Terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Oke, yang pertama ada peta konsep. Kelompok kami akan memaparkan beberapa subjudul. Yang pertama ada matan dan sanad hadis, lalu ada makna mufradat, kemudian ada terjemahan hadis, kandungan hadis, lalu ada fungsi hadis sebagai dasar pendidikan Islam, serta yang terakhir ada tujuan pendidikan Islam. Nah, ini ada hadis yang kami angkat. Hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yablubu fihi ilman salakallah bihi tariqan fi turuqil jannah wa innal malaikah tatabau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alimi layas taghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jufil ma'i wa inna fadlal alim alal abidi kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakibi wa innal ulama awarasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman warasul ilmi faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Nah, ada makna mufradatnya. Yang pertama, salaka tariqan, yaitu menempuh perjalanan. Yang kedua, lubu fihi ilman, yang artinya mencapai ilmu pengetahuan. Lalu ada latabau ajnihataha, yang artinya sungguh para malaikat membentangkan sayapnya. Terjemahan hadis di atas yaitu bersumber dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan yang dimanfaatkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalannya ke surga dan para malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menuntut ilmu. Lantaran puas dengan apa yang telah dikerjakan, bahwa orang alim itu didoakan oleh penghuni-penghuni malaikat-malaikat di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang di dalam air sekalipun. Kelebihan orang alim daripada abid bagaikan kelebihan bulan daripada bintang-bintang yang lain, bahwa ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi-nabi itu tidak mewariskan semata uang dinar dan dirham pun, tetapi para ulama hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambilnya, ia mendapatkan saham yang besar. Lalu, kandungan hadis. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup hadis. Pengertian hadis sendiri secara bahasa ya berasal dari kata didik. Nah, lalu diberi awalan pe dan akhiran kan, jadi membentuk kata pendidikan yang mengandung arti dari pendidikan tersebut yaitu perbuatan, cara, dan sebagainya. Nah, pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab sendiri, pendidikan berasal dari
kata at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Dalam kamus bahasa Arab, kata at-tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu robba yarbu yang mengandung arti bertambah, tumbuh, dan robbiya yarba berarti menjadi besar, serta robba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, serta memelihara. Lalu ada istilah atau penjelasan tentang hakikat pendidikan, sebagaimana seperti di makalah telah dipaparkan bahwa tarbiyah pengajaran. Pengajaran istilah at-tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bertambah dan berkembang, tumbuh dan berkembang, serta memperbaiki, menguasai, memelihara, merawat, memperindah, mengatur, dan menjaga kelestariannya. Lalu ada taklim. Kata kedua ini bersumber dari kata alama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada kata at-ta'dib. Secara bahasa, at-ta'dib berasal dari kata dasar aduba ya'dubu yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku baik dan sopan santun, atau berasal dari kata adaba ya'dibu yang berarti mengadakan perta atau perjamuan yang berbuat dan berperilaku sopan. Dari pengertian di atas, bahwa orientasi kata at-ta'dib lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Oke, cukup dari saya. Untuk selanjutnya, materi tentang hakikat pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajar Pembayun, NIM 2120007. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan yang pertama adalah tarbiyah atau pengajaran, yang memiliki arti bertambah dan berkembang, tambah berkembang, memperbaiki, menguasai, memelihara, merawat, memperindah, mengatur, dan menjaga kelestariannya. Yang kedua adalah taklim atau pembinaan dan pengarahan. Kata alama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah ta'dib. Kata ta'dib mengandung pengertian usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga anak didik terdorong dan tergerak jiwanya untuk berperilaku dan bersifat sopan santun yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah keutamaan pendidikan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wujud penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada para penuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu syariat. Para penuntut ilmu pengetahuan yang lain juga akan mendapat penghormatan semacam itu selama ilmu-ilmu memahamkan ilmu-ilmu syariat atau sekurang-kurangnya dipergunakan untuk mengamalkan perintah syara. Ketetapan yang demikian ini ditujukan oleh keumuman ungkapan ilmuwan yang disebutkan secara nakiroh dan juga adanya larangan-larangan mempelajari ilmu-ilmu yang diharamkan karena membahayakan jiwa, pikiran, keluarga, badan, harta, dan kekayaan. Penghormatan Allah kepada penuntut ilmu sebagaimana yang dilukiskan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Darda di atas adalah yang pertama, Allah akan melancarkan segala daya upaya penerapan ilmu yang telah diperolehnya kepada amal yang soleh, pembawa ke surga, dan sekurang-kurangnya Allah menambah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, para malaikat terutama yang bertugas meratakan rahmat dan mengatur kemaslahatan umat pada melebarkan sayapnya untuk menyambut dan memberikan salut kepadanya. Selanjutnya adalah kewajiban menyelenggarakan pendidikan. Al-Quran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, Al-Quran bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang lebih tinggi. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah.
niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa mudarat. Saya Rizka Akmalia dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120046. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis sebagai dasar pendidikan Islam. Sunnah merupakan dasar pendidikan Islam setelah Al-Quran dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya dalam perjalanan awal penyebaran Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mempraktekkan sikap dan perilaku yang baik kepada istri dan para sahabatnya. Lalu, para sahabatnya juga mempraktekannya dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Maka, pada era Rasulullah berhasil melahirkan generasi unggul di bidang moral, sikap keagamaan atau spiritual, kepribadian atau akhlak, intelektual dan sosial. Generasi ini menjadi pelopor untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya dalam mengembangkan dan meningkatkan martabat manusia. Selanjutnya ada konsep dasar pendidikan yang dicetuskan Nabi Muhammad. Menurut Muhaimin memiliki 6 corak, yaitu yang pertama, disampaikan sebagai rahmat lil alamin, yang ruang lingkupnya tidak hanya sebatas manusia, tetapi juga makhluk biotik dan abiotik lainnya. Yang kedua, disampaikan secara universal, mencakup dimensi kehidupan apapun yang berguna untuk kegembiraan dan peringatan bagi umatnya. Lalu yang ketiga, apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak dan keontentikan kebenaran itu terus terjadi. Lalu yang keempat, kehadiran Nabi sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan terus bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan. Lalu yang kelima, perilaku Nabi tercermin sebagai uswatun hasanah, yaitu sebagai figur yang meneladani semua tindak tanduknya karena perilakunya terkontrol oleh Allah sehingga hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, masalah teknis praktis dalam pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh pada umat. Secara sederhana, para ahli pendidikan Islam mencoba mengamalkan konsep-konsepnya dari kedua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar ideal pendidikan Islam. Dasar ideal ini kemudian yang menjadi akar pendidikan sebagai sumber nilai kebenaran dan kekuatan. Lalu selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Menurut Munir Mursi Sarhan, pendidikan adalah proses sebagai individu dengan lingkungan sadar langsung maupun tidak langsung dalam sebuah masyarakat sosial. Tujuan pendidikan, khususnya pada kependidikan Islam, adalah menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, terutama pada aspek moral yang sifatnya yang abstrak, namun wujud dari moral itu tampak pada sikap, perilaku, dan tindak tanduk personalnya. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk apa sebenarnya yang ingin diperoleh dari suatu proses pendidikan. Karena tanpa kejelasan tujuan, seluruh kegiatan proses pendidikan tidak akan mempunyai arah yang jelas, bahkan pendidikan tersebut dapat gagal. Di samping itu, tujuan akhir dari pendidikan adalah tujuan yang dikehendaki agar anak didik menjadi manusia yang sempurna, yang mengadakan dirinya akan kepatuhan dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.